Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam NKRI harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya mendapatkan sebuah video ceramah dari Gus Abbas Buntet, Ketua Umum PWI Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, yang menceritakan ada seorang kiai sepuh yang hafid, yang alim, yang didatangi oleh seorang oknum Habib. Saya masih menggunakan oknum ya, tetap menggunakan oknum meskipun banyak oknumnya, yang diminta uang. Kemudian sang kiai tidak memberikan uang karena tidak memiliki uang. Kemudian minta rokok, juga tidak diberikan rokok karena sang kiai tersebut tidak merokok. Kemudian oknum Habib tersebut memaksa kiai dengan mengeluarkan rokoknya sendiri. Kemudian diremas-remas, dimasukkanlah tembakonya itu dari rokok itu ke gelasnya, ke gelas sang kiai. Kemudian dipaksa untuk meminumnya. Ini sebuah kezaliman, kejahatan yang luar biasa, yang sangat biadab, tidak manusiawi, sehingga pada akhirnya sang kiai tersebut harus masuk rumah sakit. Ini jika terjadi pada saat ini sudah habis nih oknum tersebut nih, bisa digulung oleh masyarakat, oleh PWI Laskar Sabilillah. Mari kita sama-sama simak videonya terlebih dahulu. Saya kemarin dapat ini untuk supaya panjenengan girohnya tumbuh. Kemarin saya di Tegal, ada putranya Mbak Yai Abdul Jamil itu jadi pengurus PWI, ketua PWI, karena dia bersaksi saya akan jadi ketua PWI pertama di kecamatan saya, Jatinegara. Kenapa? Ternyata usut punya usut, dia itu ketika nyambut dia menangis, tapi ceritanya nggak diteruskan. Akhirnya saya tanya di rumah, kenapa sampai nangis? Ternyata dulu Mbah Yai Abdul Jamil tuh hafidz Quran, sesepuh di Jatinegara. Ceritanya ada oknum Mbak Alwi datang. Oknum Mbak Alwi datang minta uang, maksa-maksa abah saya tidak punya uang. Akhirnya minta rokok. Kata abah saya nggak ngerokok. Itu Mbak Alwinya marah-marah. Akhirnya rokoknya si Mbak Alwi itu bawa rokok Sriwedari. Begitu rokoknya dihancurkan dengan tangannya, dimasukkan di dalam air minum, air putihnya Mbak Yai Abdul Jamil. Itu Mbak Yai Abdul Jamilnya dipaksa suruh minum air campuran bakok sampai semaput mau meninggal. Untung ketahuan dia begitu masuk, aku itu dikejar, itu Mbak Alwinya lari. Akhirnya Mbah Yai Abdul Jamil itu seorang hafidz Quran, sesepuh. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Untung ketolong. Maka rasa sakitnya hatinya beliau itu tidak pernah berhenti. Makanya ketika ada PWI, dia langsung, saya orang pertama kali jadi ketua PWI Jatinegara. Alhamdulillah sekarang. Pada waktu itu Yai itu minta bantuan kepada pengurus NU waktu itu. Yang ada pengurus NU-nya tidak bereaksi. Pertama Banser tidak bereaksi, kepada Ansor tidak bereaksi, kita kepada Pak Kuwo tidak bereaksi, kecamatan tidak ada yang reaksi. Akhirnya Pak Ali itu sampai detik ini belum ketemu. Itu langsung megang kepalanya langsung. Mbah Yai Abdul Jamil waktu itu umur di atas 70 tahun, dipegang langsung itu. Subhanallah. Saya tanya kepada kalian, itu kejahatan apa bukan? Dibiarkan atau dilawan? Maka dari itu jangan sampai terjadi ini di gerobokan. Ya, jangan sampai. Kita sayangi semua kiai kita sayangi semua ajengan pangresa kita sayangi semua ulama kita yang ada di Nusantara. Kita bentengi mereka dari kejahatan mereka, jangan sampai itu terjadi. Itu kejahatan yang sangat luar biasa. Makanya Mbah Yai Abdul Jamil ketika itu nggak sadar, keluar pusatnya langsung meripatnya itu kayak orang mau meninggal, langsung dibawa di rumah sakit. Untung ketolong. Nah, sudah sama-sama kita simak videonya.
Ini membuat kita semua mendidih darah kita sebagai orang pribumi, sebagai ulama kita, kiai-kiai kita, tokoh masyarakat kita diperlakukan semacam ini oleh oknum-oknum Habib. Dan kita harus sadar, bangkit, terbuka pikiran dan wawasan kita bahwa selama ini kita dibodohi, kita diperalat, ulama-ulama kita direndahkan serendah-rendahnya oleh mereka. Bangkit dari tidur panjang kita. Ada apa dengan mereka? Mereka mengaku dzurriyyah baginda Rasulullah SAW, tetapi akhlak, perilaku tidak mencerminkan baginda Rasulullah SAW. Dari sini saja kita sudah harus menyadari bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Belum dengan kajian-kajian yang lainnya. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.